mobil mana sana? Mobil minyak sana, mobil minyak. Istri Beni Laos yang akan dibawa ke rumah sakit. Jenazah calon gubernur Maluku Utara, Beni Laos, kini masih disemayamkan di rumah duka Sentosa, RSPAD Jakarta Pusat. Rencananya jenazah akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, tanggal 15 Oktober 2024. Usai melayat ke rumah duka, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pastikan pilkada tetap berlanjut. Partai pengusung pasangan Beni Laos, Sarbin Sehe, diberikan waktu 7 hari untuk mengajukan pengganti. Sesuai dengan aturan, ya, ada waktu 7 hari bagi pasangan calon yang ada berhalangan tetap. Usai Beni dinyatakan meninggal dunia, 8 partai pengusungnya yaitu P3, Partai Demokrat, PKB, PAN, Gelora, PSI, dan Partai Buruh menggelar rapat tertutup. Hasilnya ke-8 partai ini mendorong istri Beni Laos, Serly Chowanda, maju menggantikan suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara. Sebelumnya, speedboat yang membawa rombongan paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, nomor urut 4 Beni Laos, terbakar di pelabuhan regional Bobong, Kabupaten Talibu, Maluku Utara. Dalam insiden ini total 6 korban tewas, salah satunya calon gubernur nomor urut 4 Maluku Utara, Beni Laos. Sementara istri Beni Laos berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Hasil penyelidikan, polisi menyebut kejadian murni kelalaian saat mengisi bahan bakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Pilkada Sumatera Utara terus memanas. Kedua calon saling lempar sindiran. Sementara itu hari ini pimpinan MPR RI akan antarkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Diandra Mukni, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pasangan Bobi Nasution dan Surya terus turun temui warga. Di depan pendukungnya, di Gedung Nasional Jauli Malik Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara, Bobi menyebut pilihan Cagup Sumatera Utara berjalan panas. Bobi bahkan mengapresiasi persaingan di Dairi yang fokus pada adu gagasan bukan persona. Disampaikan tadi saling menjelek-jelekkan. Kalau boleh curhat, saya iri pula melihat Dairi ini. Iri ngelihat bagaimana masing-masing paslon bukan berbicara tentang pribadinya masing-masing, tapi masing-masing paslon sepertinya berbicara tentang apa yang mau dibuat nanti di Dairi dan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Dairi. Nah, ini yang buat saya iri sama seluruh paslon yang hadir di sini. Kayaknya kami di Sumut agak panas pula suhunya ini. Sementara PD Perjuangan sebagai partai pengusung pasangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala mengingatkan kadernya untuk tegak lurus menangkan pasangan nomor urut 2. PDIP bahkan tak segan untuk memecat kadernya yang membelot di Pilgub Sumut 2024. Kalau seperti itu akan kita pecat. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisiplin. Ini adalah momentum terakhir. Jadi setelah Rakerdasus ini semua harus tegak lurus, harus satu nafas untuk memenangkan pasangan Pak Edi Rahmayadi dan juga Pak Hasan Basri. Apalagi kemarin beliau berdua juga sudah bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Saat ini Pilkada Sumut terus memanas. Dua calon yang berlaga pun kerap lempar sindiran.
Namun, dalam pilkada berbagai gagasan kepada warga adalah yang utama. Tim Liputan Aidis melaporkan. Pemirsa, Forum Betawi Rempuk se-Jakarta mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Pram Rano pun mengaku terharu dan bersyukur dan siap mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih. Forum Betawi Rempuk atau FBR resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pada Minggu siang. Dukungan yang datang dari FBR bukan tanpa alasan, melainkan atas keinginan mendasar masyarakat Betawi akan kehadiran putra Betawi sebagai pemimpin Jakarta. Ketua Umum Forum Betawi Rempuk Kiai Haji Lutfi Hakim menyampaikan pasangan Pram Rano merepresentasikan masyarakat Betawi, sehingga diharapkan mampu mewujudkan aspirasi warga Betawi hingga 5 tahun mendatang. Jadi hari ini saya mempercayakan itu kepada Mas Pram dan Bang Dul karena kami yakin beliau akan menang. Sehingga aspirasi masyarakat Betawi bisa diwujudkan. Pramono Rano pun mengaku terharu dan bersyukur mendapat dukungan dari salah satu organisasi masyarakat Betawi. Keduanya yakin bisa mewujudkan aspirasi warga Betawi jika terpilih dalam pilkada tahun ini. Kami akan tindak lanjuti, insya Allah kalau amanah itu kami dapatkan. Dan kami meyakini pasti itu membawa kebaikan bagi masyarakat Betawi yang ada di Jakarta. Apalagi Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka dengan itu Pak Kiai, kami, saya dan Bang Dul, mudah-mudahan insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang tertulis dalam naskah akademik tersebut. Saya akan minta izin kepada Pak Gubernur, untuk lembaga adat Betawi ini saya wakil gubernur akan mengawal secara khusus. Saya akan wujudkan. Ini dialog saya dengan almarhum Benyamin. Saya ingat sekali 92 saya duduk bersama, berpikir tentang lembaga adat Jakarta, Betawi khususnya. Nah jadi alhamdulillah hari ini FBR dengan LKB telah melanjutkan impian itu. Dalam acara deklarasi ini, FBR dan Pramono Rano juga menandatangani komitmen kerjasama ketahanan budaya di Jakarta, terutama berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Dari Jakarta, Amrina Rida dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi kediaman tokoh Betawi Silviana Murni di Durensawit, Jakarta Timur. Silviana mendukung penuh pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi kediaman tokoh Betawi Silviana Murni di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Selain bersilaturahmi, RK juga merayakan hari lahir mantan Cawagup Jakarta Pilkada 2017 ini, sekaligus menerima masukan serta dukungan dari anggota DPD RI dari DKI Jakarta periode 2019-2024. Karena itu wajar kalau jajaran kami, para relawannya juga mendukung dengan sangat bulat bahwa Bang Emil harus jadi di Jakarta. Karena ketulusannya, keikhlasannya sudah kita buktikan legasi-legasinya di wali kota Bandung maupun di Jawa Barat. Sudah kelihatan legasinya. Beliau berpengalaman di DPD, tentu jaringannya di Jakarta sangat-sangat luar biasa. Ini menyemangati saya dari hati yang terdalam, mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan dukungan, jaringan, dan komunitas dari Bu Silviana Murni, pasangan Ridho bisa menangnya satu putaran. Dengan dukungan tersebut menjadi penambah semangat bagi pasangan Ridho untuk terus turun ke masyarakat dan memenangkan Pilkada Jakarta satu putaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menyapa warga Johar Baru, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Dharma menyampaikan akan mengatasi sulitnya bahan baku tahu dan tempe serta atasi maraknya pendataan kartu lansia yang sering hilang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, hadir menyapa warga Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
dalam kegiatan itu dan mendengarkan keluhan warga Johar Baru, salah satunya terkait bahan baku tahu dan tempe yang sulit dan mahal. Hal ini dikeluhkan lantaran mayoritas warga Johar Baru adalah pengusaha tahu dan tempe. Selain itu, Dharma juga berjanji akan meminta petugas terkait untuk melakukan pendataan para lansia di seluruh wilayah Jakarta, yang hingga kini masih banyak yang belum mendapat manfaat kartu lansia. Banyak di sini adalah pusatnya pedagang industri tempe dan tahu. Persoalannya mereka adalah bahan bakunya yang mahal dan sulit. Tetapi bahan bakunya ini adalah import. Dan tetapi dia punya harga bersaing dengan lokal, ya. Saya tahu sih sebenarnya kenapa itu, karena memang itu adalah desain supaya pertanian lokal itu kegulung, ya, bebas. Oleh sebab itu perlu dipikirkan ke depan bagaimana untuk meningkatkan industri tempe dan tahu ini supaya bukan saja kuantitasnya, tetapi terutama kualitasnya yang perlu diinikan. Kemudian hal lain yang saya dengarkan lagi masalah, kembali lagi yang sering ngadu lansia. Lansia sering namanya hilang dari daftar kartu lansia. Ya, atau ada yang baru terima 2 bulan yang lalu. Anda kembali di Kawal Pilkada bersama saya Diandra Mufni. Pemirsa, perusakan alat peraga kampanye di Tuban, Jawa Timur marak terjadi. Banner milik salah satu pasangan calon di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal. Ini banyak banner yang disobek, Pak. Ini juga. Inilah video amatir yang memperlihatkan beberapa alat peraga kampanye atau APK milik salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tuban menjadi sasaran perusakan oleh orang tak dikenal. Perusakan tersebut diduga dilakukan menggunakan senjata tajam. Insiden perusakan APK yang dilaporkan terjadi di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Jenu, Kecamatan Tuban, dan Kecamatan Palang. Terdapat sekitar 4 buah APK yang dirusak, yakni 1 baliho dan 3 poster. Iya, secara hukumnya kita juga akan melakukan penelusuran ya terkait dengan kejadian tersebut, lokasinya, lokusnya di mana, tempatnya di mana, kapan dirusaknya. Kita juga akan melakukan penelusuran. Cuma kita juga menunggu dari salah satu tim paslon yang merasa dirugikan untuk melapor kepada kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perusakan alat peraga kampanye masuk ke dalam ranah pidana dan nantinya pelaku dapat dijerat hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara dari Surakarta, pemirsa, Ketua KPU Surakarta Bambang Kristanto mundur usai dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Dalam rapat pleno yang dihadiri oleh kelima komisioner KPU Surakarta, Bambang menyampaikan surat pengunduran dirinya. KPU Kota Surakarta pun langsung menunjuk Justinus Arya Arteswara sebagai pengganti sementara. Meski mundur dari jabatan ketua, Bambang masih menjadi komisioner di KPU Surakarta. Mundurnya Bambang terkait adanya laporan 2 kader PDIP Surakarta ke DKPP atas pelanggaran kode etik. Bambang juga dilaporkan ke Polresta Surakarta atas dugaan pencemaran nama baik. Bambang diduga memberikan informasi ada kader PDIP yang menjual data dan strategi partai ke pihak lain. Informasi ini disinyalir disampaikan tanpa bukti jelas. Dan pernyataan yang dilakukan oleh Bapak Bambang Kristanto adalah pernyataan dan tindakan yang dilakukan secara pribadi, bukan mewakili lembaga KPU Kota Surakarta. Kami menegaskan dengan adanya pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan proses hukum tidak mengganggu jalannya tahapan pilkada. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencananya hari ini Ketua MPR akan memberikan undangan pelantikan Presiden kepada Prabowo dan Jokowi. Presiden Joko Widodo pun menyatakan ia akan menghadiri pelantikan Prabowo Gibran.
Tidak hanya ke Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto dan Presiden RI, saat ini Joko Widodo. Rencananya pimpinan MPR juga akan serahkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden RI Maruf Amin dan Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bila sesuai rencananya, undangan keempatnya akan diterima hari ini. Sebagai persiapan itu, maka rencananya besok hari Senin, pimpinan MPR rencananya akan menghadap Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi untuk menyampaikan undangan secara resmi untuk mengundang Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober besok di Istana Negara. Sebelumnya Presiden Jokowi nyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Presiden Jokowi juga sampaikan usai acara dia akan pulang kampung ke Solo. Setelah tanggal 20 Oktober, Pak, 20 Oktober Bapak atau pulang ke Solo atau bagaimana Pak? Tanggal 20 Oktober sore saya pulang ke Solo. Bapak akan ngapain Pak setelah pelantikan Pak, setelah pensiun atau tidak lagi menjabat, Bapak akan aktivitasnya ngapain Pak? Ada kegiatan khusus yang akan pulang ke Solo dulu. Liburan pulang ke Solo dulu. Terima kasih Bapak. Tidur. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali dikawal Pilkada pemirsa. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu di kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Prabowo Subianto tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo dan disambut langsung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Usai berbincang, Prabowo kemudian memasuki mobil dan berangkat menuju kediaman Jokowi. Pertemuan berlangsung secara tertutup selama kurang lebih 1,5 jam. Momen pertemuan ini dibagikan di media sosial Presiden Joko Widodo dalam postingan fotonya Presiden RI terpilih. Prabowo Subianto didampingi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pertemuan ini. Pemirsa, pertemuan akhir pekan kemarin bukanlah pertama kalinya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga sempat bertemu di sebuah rumah makan di kawasan Hutan Kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dari foto yang beredar, Presiden Jokowi dan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu sembari menyantap makan malam. Pertemuan tertutup keduanya berlangsung selama 2 jam sejak pukul 7 malam. Usai bertemu, mobil Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto secara bergantian meninggalkan rumah makan sekitar pukul 9 malam. Ditemui secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan dilakukan untuk membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan dengan lancar. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Meski tidak mengetahui secara detail, Sufmi Dasko tidak menampik bahwa ada pembicaraan soal kabinet di pemerintahan Prabowo mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat membocorkan bahwa kabinetnya banyak diisi menteri-menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti akan gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Jelang pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, susunan kabinet pemerintahan baru menarik untuk disimak. Baru-baru ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto membocorkan mengenai susunan kabinet di pemerintahannya bersama dengan Gibran Raka Buming Raka. Prabowo mengatakan, di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Prabowo juga tidak menampik adanya isu bahwa kabinet di eranya nanti bakal gemuk. Menurutnya, kabinet gemuk sebagai hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Pihak Gerindra juga mengatakan jumlah kementerian dan lembaga di kabinet Prabowo Gibran akan berjumlah sekitar 44 hingga 46 kementerian. Sejumlah kementerian akan dipecah untuk mengakomodir pengoptimalan fungsi dan juga janji-janji kampanye. Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut penyusunan kabinet sudah hampir 100%. Gibran juga memastikan dirinya ikut andil dalam penyusunan itu. Mas Gibran, sedikit dong Mas soal isu kabinet Mas. Ini penggodokannya udah bagaimana ya Mas? Kan akan diumumkan. Hampir 100% nanti ya. Tapi diumumkan Pak Presiden terpilih ya. Tapi Mas Gibran ikut terlibat dalam penyusunan itu? Iya pasti. Rencananya susunan kabinet Prabowo Gibran akan diumumkan pada 21 Oktober mendatang atau sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang purna tugas, Presiden Joko Widodo mendapatkan penghargaan medali kehormatan Loka Praja Samraksana dari Polri. Jokowi juga diangkat menjadi warga kehormatan Brimob. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Diandra Mukni dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Penganugerahan medali kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia dilakukan dalam rangkaian apel kesiapan pengamanan pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat pagi tadi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyerahkan langsung medali kehormatan kepada Presiden Jokowi. Penganugerahan medali kehormatan keamanan dan keselamatan publik ini dilakukan atas dasar keputusan Kapolri. Sedangkan penganugerahan warga kehormatan Brimob dilakukan berdasarkan keputusan Danko Brimob. Dalam kegiatan apel pengamanan ini, Presiden juga memberi tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 7 satuan kerja Polri dalam apel. Untuk pada kegiatan apel ini juga akan diberikan kehormatan medali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, dari Bapak Kapolri, yaitu adalah Loka Praja Samraksana. Artinya adalah memberikan perlindungan ya, kepada masyarakat dan bangsa serta negara. Di mana Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, berkontribusi memberikan pengembangan organisasi Polri ini untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di konteks keamanan pada Polri, sehingga medali penghargaan dari Bapak Kapolri kepada Bapak Presiden ini merupakan suatu anugerah selama 10 tahun kepemimpinan beliau untuk memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan mengembangkan organisasi Polri. Apel pengamanan diikuti 8.179 personil yang terdiri dari pasukan apel, pasukan cadangan hingga personil pendukung. Selain itu, ada 367 tamu yang hadir mulai dari pejabat utama Polri dan keluarga, 9 menteri, para mantan Kapolri, serta perwakilan dari TNI.
Usai pelaksanaan upacara, tim Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan kemampuannya dengan peragaan jelang pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan berlangsung di hari Minggu 20 Oktober 2024. Melakukan penanganan unit K9 yang melekat dalam patroli presisi. Sejumlah atraksi, alat, dan persenjataan ditunjukkan kepolisian dalam atraksi demo pengamanan. Komposit Polri melakukan tindakan terukur. Dapat kita saksikan bersama. Primo Polri. Di antaranya seperti terjun payung, bela diri, sapu jagat, pengawalan lantas, hingga flypass poluh udara dan paragliding.